Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Syukron Makmun selaku sesepuh NU juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman. Yang saya hormati Rais Am NU Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Bapak Menteri Bappenas Bapak Haji Suharto Monarfa, dan beberapa habib semuanya yang saya hormati. Ada Habib Hud Al-Attas, ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ada Habib Nabil, semuanya yang saya hormati. Sekjen NU dan semua jajarannya yang saya hormati, Katib dan semua yang saya hormati. Alhamdulillah tadi Kiai Haji Syukron Makmun yang juga teman bapak saya masih ingat beliau ketika rawuh di Rembang di rumah bapak saya. Saya mohon maaf gak bisa datang, memang mungkin sebaiknya tidak datang karena memang saya masih ngaji pasanan, ngaji kilatan, saya sering cerita ke orang-orang. Kalau ada rapat ketahanan pangan itu yang rapat ya baik karena ngatur ketahanan pangan. Tapi yang enggak rapat nanam padi itu juga baik karena itu yang real mempertahankan pangan. Jadi kalau semuanya rapat yang nanam padi siapa, kalau yang semuanya nanam padi yang koordinasi supaya dikirim kemana, diatur bagaimana itu butuh rapat. Tapi real kebutuhan padi itu butuh penanam. Ini yang saya kagum dari pengurus PBNU. Jadi ada beberapa kiai itu yang enggak pati rapat di kantor seperti saya. Tapi saya ini selalu mengajarkan kitab risalahnya Basim Asy'ari tentang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anggap saja saya ini nanam padi tapi tidak ikut rapat ketahanan pangan. Dan itu harus dianggap lazim saja dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya meneruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukron Makmun. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa, ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini enggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang terkenal dibaca Rafa, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnatai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, "Ha anadza ya Rasulullah." Tadi yang melafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu wallahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus gitu, kan tidak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa Anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman.
Artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka. Di situ tidak ada hadzun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita. Semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai Muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah. Gitu. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya kan Allah itu enggak boleh lah. Sifatnya nganggur itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu tidak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang ke saya, memberitahu bahwa Allah mencintai kamu. Karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabkut taklim. Bahkan terkonfirmasi dulu. Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut taklim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan itu kan ya cerita-cerita nuzulul Quran, tapi sebagai adaban sama Kiai Haji Syukron Makmun yang cerita usul fikih saya teruskan. Memang tadi Gus Yahya juga cerita sanad. Saya ngaji di Kiai Haji Maimun Zubair dan bapak saya seorang hafidz juga ajar. Kiai Maimun itu putra Mbah Zubair. Mbah Zubair itu dulu pakar usul fikih. Beliau dulu ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar. Kiai Fakih Mas Kumambang ini angkatannya Mbah Hasyim ketika ngaji di Sayyid Abi Bakar Sato. Ngaji Syekh Mahfud dulu, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji sama Sayyid Zaini Tahlan sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Pak Syukron Makmun cerita usul fikih, saya terus menjadi ingat ketika ngaji Jamul Jawame, ngaji Lubul Usul, beberapa kitab yang menjadi keharusan untuk meneliti teks-teks Quran hadis. Cerita ketiga, dan ini terakhir karena apa ya, selain materi saya juga nggak yang saya bayangkan ya, memang saya tidak bisa datang ke sana. Ketika Rasulullah SAW cerita, saya melihat surga, kemudian dengar derap sandal itu. Sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa kok sudah di surga, suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga? Apa resep kamu? Saya tidak pernah wudhu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudhu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudhu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdhah dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW. Maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'a afaquh. Islam ini cakrawalanya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la, ya, bahasa halusnya wafat itu intaqala ila rafiqil a'la. Ada khilafah yang dipilih konsensus, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada khilafah yang ditunjuk, yaitu Umar bin Khattab. Ada khilafah yang ditentukan ahli syura, yaitu Utsman bin Affan. Ada khilafah yang dipilih lagi oleh syura, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan semuanya itu juga akhirnya ijtihad. Dan ijtihad itu sangat luas di ranah usul fikih. Saya beri contoh misalnya dulu sahabat begitu mencintai Madinah. Karena itu Madinah itu Rasulullah SAW. Muhajiru Rasulullah, tempat hijrahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak, di Kufah. Karena beliau ingin nasrul ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Qubbatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basrah, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basrah juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama top. Karena barokahnya nasrul ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi banyak juga orang yang nggak ingin Madinah itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang nggak pernah meninggalkan Madinah.